Ya, dewasa ini banyak sekali keluhan bahwa banyak karyawan yang kutu loncat ya, sering pindah-pindah pekerjaan. Walaupun ada juga yang pindah pekerjaan menjadi lebih baik, ada juga yang pindah pekerjaan bagaikan keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya ya. Karena berpikir wah bosnya galak, ternyata pindah kantor ya nemu lebih galak. Karena berpikir perusahaannya tidak adil, ternyata pindah ke perusahaan yang lain yang justru juga tidak adil. Nah, ini adalah teman-teman 7 alasan yang mungkin bisa membuat Anda harus tetap bertahan di perusahaan yang sekarang ya. Yang pertama tentu keamanan kerja yang stabil. Jadi di masa seperti ini banyak PHK, mencari pekerjaan sulit, tentu memiliki pekerjaan dengan jelas keamanan yang terjamin adalah sebuah anugerah ya. Nah, apalagi di perusahaan yang besar, organisasi yang kuat, stabil, ini adalah hal yang sangat baik. Jika perusahaan Anda mampu memberikan stabilitas, ini adalah alasan kuat Anda untuk tetap bertahan di perusahaan itu. Kemudian yang kedua, pertumbuhan karir yang jelas. Jadi kalau Anda melihat orang-orang di sekitar Anda, karirnya naik dengan cukup jelas, maka ya, ini adalah perusahaan yang baik. Jika perusahaanmu memberikan kesempatan untuk berkembang, belajar, ada aktivitas belajar di sana, kemudian naik pangkat, ini bisa jadi faktor penting untuk tetap tinggal di perusahaan ya, tetap loyal di situ. Kemudian yang ketiga, kompensasi yang layak. Jika Anda merasa bahwa gaji tunjangan yang Anda terima itu sepadan dengan usaha dan tanggung jawab Anda, kecerdasan, skill Anda, maka ini adalah alasan yang kuat untuk tetap bekerja di situ ya, karena namanya sudah mendapatkan kompensasi yang layak. Kemudian yang keempat, teman-teman lihat juga di organisasi Anda itu budaya kerjanya positif atau tidak. Ketika punya budaya kerja positif, nah itu keren ya. Jadi lingkungan kerja yang mendukung penuh kebersamaan, bisa membuat pekerjaan sehari-hari menjadi menyenangkan dan bermakna. Budaya yang positif bisa menjadi faktor penting untuk tetap bekerja di perusahaan itu. Yang kelima, work-life balance, seimbang lah ya. Jadi nggak terlalu full urusan pekerjaan, urusan kehidupannya diabaikan, kerja gitu ya. Jadi jika perusahaan menawarkan fleksibilitas dalam bekerja, seperti jam kerja yang fleksibel atau opsi untuk bekerja dari rumah, work from home, ini bisa membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi ya. Artinya masih bisa ambil rapot anak, ngantar istri ke rumah sakit, cek dokter, semacam itu ya. Jadi kemudian ada hubungan antar teman, di kantor mungkin juga ada kegiatan olahraga ya, balance lah, layaknya sebagai manusia. Kemudian teman-teman, yang keenam tentu penghargaan atas kontribusi. Jika perusahaan Anda itu memberikan penghargaan atas kerja Anda, kerja keras Anda, mengakui kontribusi Anda, baik itu berupa lisan, penghargaan maupun berbentuk finansial, itu bagus banget ya. Nah, itu tanda bahwa perusahaan menghargai keberadaan Anda, dan alasan yang bagus tentunya untuk Anda tetap bertahan. Yang ketujuh, peluang berdampak positif ya. Artinya jika pekerjaan Anda itu memberikan kesempatan untuk perubahan positif baik di dalam perusahaan maupun di masyarakat, ini bisa menjadi motivasi besar yang tetap berkomitmen dan bertahan. Artinya ya, Anda bekerja di sebuah perusahaan yang bermanfaat buat kehidupan ini, membuat produk yang dipakai masyarakat itu bermanfaat, betul ya, melayani sesuatu, perizinan dan segala macam itu bermanfaat. Lain halnya ketika Anda bekerja di perusahaan judi online, mungkin juga perusahaan atau bukan perusahaan ya, organisasi yang kejahatan, tentu itu tidak layak untuk dipertahankan, karena semua usaha yang Anda lakukan dari pagi sampai sore itu tidak memberi manfaat yang positif terhadap kehidupan. Oke, cek lagi di mana Anda bekerja, apakah Anda merasakan itu. Sebelum Anda pindah tentunya, kalau 7 itu ada, jangan pindah. Tapi kalau 1, 2, 3 nggak ada, kalau Anda orang yang fighter, tentu Anda bisa
mengusahakan itu. Artinya kalau misalnya perusahaan Anda budaya kerjanya kurang bagus, apalagi ada orang HRD, ya bangunlah budaya pekerjaan yang bagus. Atau misalnya work life balance nggak seimbang nih, kerja terus nih, ya usulkan sesuatu ya. Atau mungkin Anda melihat leader-leadernya tidak menghargai, ya usulkan untuk menjadi leader-leader itu lebih apresiatif terhadap bawahannya, ya baik melalui pelatihan atau bisa juga Anda usulkan membuat poster-poster agar orang yang tidak menghargai orang lain itu menjadi malu, sehingga artinya budaya untuk apresiasi. Kira-kira begitu ya teman-teman.